nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Menghilangkan bulu kemaluan. Ini kebalikannya nih. Kalau laki-laki al-halq disunahkan dicukur, dikerok. Kalau perempuan baru dicabut. Nah ini kalau bulu kemaluan kebalikan. Kalau laki-laki jangan coba dicabut. Iya kan? Itu kayak tebus. Ya kalau laki-laki kalau bulu kemaluan itu dikerok atau dicukur. Kalau perempuan dicabut. Setiap kapan? Ya setiap sudah ngerasa panjang atau ngerasa nggak nyaman. Kalau masalah mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan itu memang belum pernah kita temukan dalil khususnya berapa lama setiap apa itu enggak. Beda dengan kuku ya, nanti di sini ada kuku. Kalau kuku kan jelas Rasulullah bersabda dimakruhkan bahwa seorang muslim itu enggak potong kuku lebih dari 40 hari. Artinya kalau sekarang potong kuku minimal paling lambat 40 hari ke depan sudah potong lagi. Tapi yang beliau contoh karena pas setiap 2 pekan. Jumat sekarang potong, Jumat depan enggak. Jumat depannya lagi potong. Ya begitulah Rasulullah. Beliau potong kuku setiap hari Jumat tapi selang-seling gitu ya. Jadi yang pertama tadi siwak, yang kedua pakai sipas, yang ketiga pakai minyak, yang keempat mencukur atau menghilangkan bulu ketiak, yang kelima menghilangkan bulu kemaluan, yang keenam itu taklimul dhafir, potong kuku. Kalau zaman dulu potong kuku itu ya pakai pisau, belum ada alatnya. Alhamdulillah kalau zaman sekarang pokoknya Allah sudah buka itu ilmu. Zaman dulu belum ada Rasulullah pakai gunting kuku begitu. Sama sekarang udah ada gunting kukunya, ada buat ngalusinnya, ada buat apa? Nyongkel kotoran-kotoran. Ya begitu subhanallah sekarang itu teknologi sudah semakin maju. Sudah Allah permudah medianya. Dan kita gunting kuku itu niatkan ikut sunnah Rasul SAW. Termasuk gunting kuku juga ya Rasulullah ada tata cara khusus. Meskipun kita mau gunting kuku dari mana aja nggak masalah, tapi ada sunnahnya ya. Urutan menggunting kuku, motong kuku, kalau tangan itu ada 3 madhab. Kalau madhabnya Imam Ghazali ini yang paling banyak dipakai. Madhab Imam Ghazali itu urutan gunting atau potong kuku dari yang kanan dulu dan dari telunjuk. Jadi telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Habis itu yang kiri. Dari kelingking terus lurus sampai jempol. Baru terakhir ditutup dengan jempol kanan. Itu tata cara pertama yang lebih diamalkan oleh Imam Ghazali. Ini ada hadisnya. 3 cara ini ada hadisnya karena Rasulullah juga pernah ngamalin 3-3-nya. Tapi yang paling sering diamalkan yang ini. Telunjuk dulu sampai kelingking yang kanan, habis itu yang kiri kelingking sampai jempol, terakhir jempol kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dulu, telunjuk dulu yang kanan sampai kelingking, habis itu jempol kanan. Kalau cara pertama jempol kanan paling terakhir, kalau ini enggak. Cara kedua telunjuk kanan sampai kelingking, baru jempol kanan. Habis itu yang kiri dari kelingking sampai jempol. Itu bedanya. Yang ketiga ini lebih ribet lagi nih. Dari sini, dari jari tengah, jari manis, telunjuk, kelingking, jari tengah, jempol, itu yang kanan, zigzag. Kalau yang kiri dimulai dari ini jempol, tengah, kelingking, telunjuk sama jari manis. Hafalin aja. Kalau kita lebih sederhana udahlah, cara yang pertama tadi itu telunjuk kiri ke kanan sampai sini, kemudian ini urutan terakhir kanan. Ya itu aja yang paling gampang dan paling banyak diamalkan. Itu kalau tangan ya. Kalau kaki beda lagi. Kalau kaki gampang, satu madhab. Karena Rasulullah kalau potong kuku kaki itu nggak macam-macam, nggak bervariasi. Langsung tuh di mana tuh? Dari kelingking kanan lurus sampai kelingking kiri. Enak banget kalau kaki itu. Tapi biasanya kalau kaki jarang cepat panjangnya ya, lebih cepat tangan. Karena kalau tangan kadang ada beberapa orang kadang pelihara kuku tangan biasanya.
Itu yang ke-6. Yang ke-7 al-khitan, sunat, khitan atau sunat. Kalau sunahnya sebenarnya kalau kita punya anak itu disunahkan khitan itu di hari ke-7. Di hari ke-7 disunahkan khitan. Tapi di Indonesia itu nggak lumrah ya. Anak baru kecil baru 7 hari di khitan. Kalau Rasulullah menganjurkannya begitu. Jadi di hari ke-7 diakikahin, selain diakikahin juga sekaligus dikhitan dan dibotak. Kalau kita kan kalau laki-laki biasanya dikhitannya kapan? Udah SD biasanya. 7 tahun, 8 tahun, atau kadang ada yang anak nggak mau dikhitan baru belasan tahun baru dikhitan, atau yang mualaf misalnya, yang di Afrika misalnya gitu kan, awalnya non muslim Islam, karena hitam itu wajib, hitam itu wajib, jadi dikhitan. Umurnya berapa? 45 tahun. Udah beda itu. Dan khitan ini sebenarnya adalah sunnahnya atau amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Rasulullah, Nabi Ibrahim beliaulah yang pertama kali dikhitan. Dan Nabi Ibrahim dikhitan ketika berumur 80 tahun. Umur 80 tahun baru dikhitan. Pakai kampak, benar? Dalam hadis itu pakai kampak. Kalau zaman dulu kan belum ada gunting. Belum ada gunting, belum ada laser. Sekarang ya laser dikhitan hari ini, besok udah main bola. Zaman kita kecil barangkali beda lagi kayak saya juga masih ngalamin dulu, masih manual pakai gunting. Baru dihitan sekarang mungkin berapa minggu lagi baru kering gitu. Nggak boleh ini pakai batok kelapa kan pakai sabun. Ya begitulah cerita kita dulu. Tapi intinya khitan itu ya Nabi Ibrahim khitan umur 80 tahun. Tapi kan kita lihat umur Nabi Ibrahim panjang. Umur 80 tahun beliau kan mungkin masih remaja barangkali, masih kecil lah. Kalau kita lihat umur zaman dulu, Nabi zaman dulu kan 1000-an tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Jadi umur 80 tahun ya taruhlah 7% dari usianya. Dia masih remaja, masih muda gitu ya. Kalau madzhab Syafi'i, laki-laki dan perempuan sama-sama wajib khitan. Sama-sama wajib dikhitan. Kalau nggak dikhitan ya berarti ada kewajiban yang belum terlaksana, harus. Jadi seperti itu. 7 hal yang termasuk fitrah manusia. Kemudian juga yang berkaitan dengan kebersihan mengenai jenggot. Bagaimana hukum mencukur jenggot sampai habis? Nah ini kalau sebagian mazhab mengatakan haram hukumnya mencukur jenggot sampai habis, itu sebagian mazhab. Tapi kalau mazhab Syafi'i banyak yang mengatakan dalam mazhab itu makruh sampai habis. Karena jenggot itu adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu katal ya, jadi jenggot beliau itu tebal, tapi rapi. Jenggot beliau itu tebal tapi rapi. Karena kalau kita lihat orang-orang Arab yang kadang ya jenggotnya tebal banget tapi nggak dirawat, udah kemana-mana itu. Kadang sampai begini. Kalau sudah rapi disisir, diminyakin. Kalau udah lebih segenggam dia potong, jadi rapiin lah. Jadi begitu. Kemudian bagaimana juga hukum pakai semir? Ini yang sekarang sering terjadi di kita ya. Semir itu mau semir rambut atau semir jenggot itu silahkan, boleh aja, asal jangan berwarna hitam. Kalau warna hitam itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ketika Fathu Makkah, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat menguasai kota Makkah yang awalnya dikuasai oleh orang jahiliyah, orang kafir Quraisy. Itu penduduk Makkah hampir semuanya sudah masuk Islam. Termasuk juga ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar punya ayah yang sudah tua banget namanya Abu Quhafah. Abu Bakar itu selisih umurnya dengan Rasulullah 2 tahun lebih muda. Ketika Fathu Makkah usia Rasulullah itu berarti berapa tahun? 60 tahun. Ketika Fathu Makkah Rasulullah umurnya 60 tahun. Berarti Abu Bakar 2 tahun di bawahnya. Abu Bakar sudah 58 tahun. Ayahnya masih hidup. Bisa kebayang kan gimana tuanya ayah Abu Bakar ketika masuk Islam, namanya Abu Quhafah itu. Makanya ketika Abu Quhafah gak ikut hijrah karena memang kafir awalnya di Mekah, tinggal di Mekah. Setelah masuk Islam, Abu Bakar dibawa nih ayahnya menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ayah saya Abu Quhafah, alhamdulillah sudah bersyahadat, mau bersyahadat di hadapan antum masuk Islam. Sudah syahadat di hadapan Rasulullah. Abu Bakar dan seterusnya. Abu Bakar tak izin, ya Rasulullah, saya mohon izin. Lihat aja nih rambut bapak saya udah putih semua, nggak ada hitamnya sama sekali. Saya minta izin, bapak saya pengen disemir. Apa kata Rasulullah? Silahkan kalau mau disemir,
tapi jangan pakai warna hitam. Ya udah, akhirnya dia bisa pakai warna apa oleh Abu Bakar? Warna kuning kemerah-merahan. Nah, di Arab itu ada bahan untuk nyemir rambut itu namanya waros, za'faron itu ada, dan warnanya merah atau kuning kemerah-merahan, hampir ke merah. Ya bisa dibilang kayak pink, oranye, mirip oranye. Jadi intinya semir itu boleh asalkan jangan hitam. Boleh hitam, boleh semir hitam kalau untuk berperang. Misalnya kalau kita nih udah tua, pengen ikut perang, nggak apa-apa, silakan semir pakai hitam. Dengan tujuan apa? Biar musuh takut melihat kita. Pasukan muslim ini masih muda-muda semua nih, masih segar-segar semua nih, rambutnya masih pada hitam, padahal semir. Dihitumin semuanya. Boleh. Kalau untuk berperang tujuannya untuk bikin musuh takut. Kemudian juga ada kalau perempuan, istri, boleh disemir hitam kalau diizinkan oleh suaminya. Memang dengan syarat semir yang nggak menghalangi dari air ya. Kalau semir menghalangi air sampai ke rambut itu nggak boleh, karena nanti jadi wudunya jadi nggak sah atau mandi wajibnya jadi nggak sah. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan fitrah atau kebersihan. Kemudian bab selanjutnya adalah bab wudu. Ini sudah mulai masuk ke praktek ya, masuk ke praktek bersuci, praktek toharoh. Wudu secara bahasa disebutkan di sini. Wudu secara bahasa itu adalah membasuh anggota tubuh yang mana aja. Wudu, misalnya nih, saya basuh kaki. Dari segi bahasa Arab, dari segi bahasa itu namanya wudu. Orang cuma cuci muka, dari segi bahasa Arab itu namanya wudu. Misalnya saya sudah berwudu tadi, dan maksud saya wudu secara bahasa, ya udah, nggak apa-apa. Nanti basuh